Kisah sapu terbang. Dahulu kala, hiduplah seorang gadis muda yang sangat cantik bernama Catherine. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya di sebuah rumah di dalam desa. Suatu hari, seperti biasanya, ia pergi ke sungai untuk mengambil air guna dibawa pulang. Saat ia sedang menimba air, kendi itu terlepas dari tangannya. Kendi milikku hanyut terbawa arus sungai. Sekarang aku tidak memiliki wadah untuk menimba air dan membawanya pulang. Apa yang harus kulakukan? Tiba-tiba, seorang penyihir muncul. Salam wahai gadis muda nan elok. Apa yang menyusahkan hatimu? Kendi milikku hanyut terbawa air. Ia sudah jauh meninggalkan tempat ini. Hahaha, janganlah khawatir. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Oh, sungguh menakjubkan. Kendi milikku telah kembali. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Tuan. Kini aku dapat menimba air dan membawanya pulang. Gadis muda, ketika engkau membawa kendi sebesar itu bolak-balik, tidakkah engkau merasa letih? Sejujurnya Salyakudu memang melelahkan, namun aku harus melakukannya setiap hari. Sebab kami memerlukan air untuk rumah tangga kami. Aku dapat membantumu. Aku memiliki sapu ajaib ini yang akan mengantarkan kendi airmu pulang. Oh, benarkah demikian? Tapi ingatlah, ini sebelum matahari terbenam, engkau harus mengembalikannya padaku untuk melakukan kerjaan rumahku. Jika tidak kembali sebelum matahari terbenam, ia akan kehilangan daya hidupnya dan berubah kembali menjadi sapu biasa. Oh, jadi demikianlah adanya. Aku berharap engkau akan menepati janji ini. Aku akan menepati janji. Aku pasti akan mengembalikannya sebelum matahari terbenam. Hahaha, baik sekali. Aku akan mengajarkan cara menggunakannya, tetapi jangan sekalipun engkau melupakan janji ini. Sang penyihir mengajarkan Catherine cara menggunakan sapu ajaib itu. Ia meletakkan kendi berisi air di atas sapu, dan sapu itu membawanya pulang. Wah, gadis muda, apakah ini? Ini adalah sapu yang dapat bekerja menggantikan diriku. Benar-benar luar biasa. Bolehkah aku meminta sedikit air darimu? Aku tahu tidak pantas menyusahkanmu, sebab engkau sudah bersusah payah menimbanya, tetapi aku sungguh sangat haus. Tidak apa-apa, Betas. Aku akan memberimu minum. Aku dapat menimba air lagi. Aku berterima kasih padamu, gadis muda. Tidak seberapa. Jika engkau tidak ada urusan lain, izinkan aku melanjutkan perjalananku. Untuk aja biar aku mau tidak akan mengganggumu lagi. Aku merasa mulai mengaguminya. John mengikuti Catherine sampai ia tiba di rumahnya. Sekarang aku tahu di mana rumahnya. Apa yang sebaiknya kulakukan selanjutnya? John bukanlah pria biasa. Ia adalah seorang pangeran yang kelak akan mewarisi takhta dari ayahandanya. Hamba menyampaikan hormat kepada ayahanda. Ya baiklah putraku. Bagaimana dengan perkara yang engkau minta dariku? Paduka Raja, hamba telah menaruh hati pada seorang gadis desa. Hamba dengan rendah hati memohon izin untuk sementara waktu guna mengetahui isi hatinya. Baiklah putraku. Aku tidak melarangmu, tetapi jagalah dirimu baik-baik. Mohon ayahanda janganlah khawatir. Maka dengan hormat hamba mohon pamit. Pangeran John menyamar sebagai rakyat biasa dan pergi ke rumah orang tua Catherine. Salam sejahtera, paman, bibi, dan gadis muda. Perkara apa yang Mbak mai, anak muda? Bolehkah hamba tinggal di rumah kalian untuk sementara waktu? Hamba akan membantu pekerjaan rumah dan hanya memerlukan makanan untuk disantap. Ayah, bagaimana menurutmu? Dapatkah kita menolongnya? Putri kita sudah bekerja sekuat seorang lelaki setiap hari. Kami tidak ingin ia terlalu lelah. Ada sebuah gubuk kosong yang tidak terpakai. Engkau boleh tinggal di sana untuk sementara, dan sebagai gantinya engkau dapat membantu pekerjaan berat yang memerlukan tenaga. Hamba sangat berterima kasih, paman, atas kebaikan hati paman. Silakan, ikutlah bersamaku. Inilah tempat bagimu untuk tinggal. Ya, terima kasih banyak gadis muda. Tempo hari saat aku bertemu denganmu, kukira engkau sudah memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Sesungguhnya, aku telah berkelana mencari pekerjaan untuk sekadar mengisi perut, dan dengan begitu aku sampai di rumahmu. Jika engkau mengatakannya lebih awal, mungkin aku bisa membantumu lebih cepat. Sekarang, silakan beristirahat. Nanti aku akan memberimu beberapa tugas. Dengan senang hati selalu. Keesokan harinya, mereka pergi bersama-sama menimba air dari sungai. Gadis muda, silakan tunggu di sini. Biar aku yang menimba air. Baiklah, silakan.
Gadis muda, aku sudah selesai menimba air. Silakan tunggu sebentar, aku akan menggunakan sapu ajaib yang diberikan penyihir kepadaku. Cepatlah, letakkan kendi di atas sapu. Oh, sapu ini sungguh menakjubkan. Ia bahkan menahan kendi tetap kokoh agar tidak jatuh. Tetapi sayang, aku harus mengembalikan sapu ini sebelum matahari terbenam, sebagaimana yang kujanjikan. Tidak apa-apa. Setidaknya sapu ini sudah sangat menolong kita. Kalau baik, mari kita pulang. Mereka bekerja bersama setiap hari dan juga berjalan-jalan ke berbagai tempat. Dalam waktu singkat, keduanya saling jatuh cinta dengan sangat dalam. Kekasihku, apakah engkau berbahagia hari ini? Ya, tentu saja. Aku sungguh berbahagia. Andai hari-hari seperti ini bisa lebih banyak. Aku berharap kita selalu memiliki kebahagiaan seperti ini dan tidak pernah terpisah. Mengapa engkau berkata begitu? Aku hanya bercanda. Hal semacam itu tak akan pernah terjadi pada kita. Janganlah berpikir buruk, karena itu hanya akan membuat kita tidak bahagia. Aku merasa agak lapar. Engkau lapar? Silakan tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Jangan terlalu lama, kekasihku. Baik, aku mengerti. Ah, bagus sekali. Ada pohon mangga di sini. Aku akan memanjat untuk memetik buahnya. Aduh, kakiku. Aduh, sakit sekali. Astaga. Catherine segera berlari menghampiri John. John, bagaimana keadaanmu? Kakiku sepertinya terkilir karena jatuh dari pohon mangga. Ya Tuhan, mohon bertahan sebentar. Aku akan menolongmu. Mari kita pulang dan mencari obat untuk kakimu. Aku tidak cermat berjalan. Benar, dengan keadaan kakimu seperti ini, berjalan memang mustahil. Tetapi mungkin sapu ajaib dapat menolong. Catherine menggunakan sapu ajaib untuk membawa John kembali ke rumah. Tolong bertahan sedikit lagi. Kita akan segera sampai di rumah. Ibu, sesuatu telah terjadi. Tolonglah John, ia terluka. Astaga, apa yang terjadi padamu, nak? Jatuh dari pohon. Cepat, bawalah dia untuk beristirahat di atas ranjang. Aku akan merawatnya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah sedikit lebih baik? Hanya sedikit, ya tolong berikan aku kertas dan tinta. Aku perlu menulis sebuah surat. Paman, mohon sampaikan surat ini kepada jenderal di istana kerajaan. Jenderal itu akan mengirim kereta untuk membawaku kembali ke istana. Oh, mengapa aku merasa seakan tidak mengerti? Sesungguhnya aku adalah Pangeran John. Oh, Ampunilah aku semuanya karena telah menyembunyikan hal ini. Semua hanya karena aku telah jatuh cinta pada putri kalian. Jika pangeran benar-benar mencintai putriku, maka aku merasa sangat bahagia. Benar, itu sungguh membagikan. Aku akan kembali ke istana untuk menemui ayahandaku. Lalu aku akan kembali untuk membawa Nona Catherine guna diperistri di istana kerajaan. Setelah itu, sang jenderal mengawal Pangeran John kembali ke istana kerajaan. Catherine, aku harus pergi sekarang, tetapi aku berjanji akan kembali dan menikahimu. semoga Tuhan memberkahimu. Tolong jaga kesehatanmu. Dan engkau juga. Aku harus pergi sekarang. Mengapa engkau tidak menepati janjimu padaku? Sapuku telah binasa. Siapakah sekarang yang akan membantuku dengan pekerjaanku? Oh, aku telah lupa. Kumohon ampun, Guru. Aku tidak bermaksud membuat sapu itu mati. Mengapa engkau tidak menepati katamu untuk mengembalikan sapu kepadaku sebelum matahari terbenam? Pada saat itu aku sangat ketakutan ketika John berada dalam bahaya, sehingga aku lupa. Kumohon ampunilah aku. Apakah permintaan maafmu dapat menghidupkan kembali sapuku? Lalu apa yang hendak Tuan kehendaki dariku? Engkau harus menjadi pelayanku. Apa? Menjadi pelayanmu? Tidak, aku tidak akan membiarkan putriku melayanimu. Kami menolak. Kami tidak akan membiarkan putri kami pergi bersamamu. Hahaha, tak seorang pun dari kalian dapat mencegahku. Tidak, anakku. Sang penyihir membawa Catherine pergi ke tempat jauh yang tidak diketahui siapapun. Kemana engkau membawaku? Inilah kediamanku. Oh, kediamanmu? Kembalikan aku segera. Aku tidak dapat melepaskanmu. Engkau harus melayaniku di sini. Aku memperingatkanmu. Jika engkau menahanku di sini, engkau akan menghadapi bahaya. Aku percaya dia akan datang menolongku. Oh, sungguh. Dan siapakah orang itu? Dia adalah Pangeran John. Ia berjanji akan kembali kepadaku dan menikahiku.
Benarkah ia berjanji akan kembali padamu? Hahaha. Mengapa engkau tertawa? Karena aku memiliki siasat terhadapmu. Hahaha. Setelah itu, pangeran kembali ke rumah Catherine. Paman, apa yang telah terjadi? Putri kami telah dibawa oleh penyihir karena ia telah menyebabkan sapunya binasa. Apa? Ia membawanya? Kemana ia telah membawanya? Aku tidak tahu. Paman Bibi, janganlah khawatir. Aku akan mencari Nona Catherine dan membawanya kembali. Setelah beberapa waktu, ia tiba di sebuah rumah terpencil. Aku merasa sangat lelah dan lapar. Aku akan masuk untuk meminta makanan. Perkara apakah yang membawamu kemari? Aku sedang dalam perjalanan mencari seseorang, dan aku sampai di tempat terpencil ini. Bolehkah aku memohon jamuan makanan? Ya, silakan masuk. Aku adalah seorang putri dari kerajaan terdekat. Aku datang kemari untuk beristirahat sejenak, lalu aku akan kembali ke kerajaanku. Oh, benarkah demikian? Maka kelak aku akan membalas budi paduka atas jamuan ini. Ya, engkau harus membalas budiku. Nah, dengan cara apa Rizky harus membalasnya? Engkau harus menikah denganku. Apa? Menikah denganmu hanya karena sebuah jamuan makan? Mengapa tidak? Aku adalah seorang putri yang cantik dan berkedudukan tinggi, setara denganmu. Tidakkah aku pantas? Aku sudah mencintai orang lain. Aku telah berjanji untuk menikahinya, dan sekarang aku sedang mencarinya. Jika jamuan ini membuatku mengingkari janjiku, lebih baik aku mati kelaparan. Berhenti. Haruskah engkau benar-benar menepati janji itu? Sekalipun aku mati, aku tidak akan pernah mengkhianati janjiku padanya. Lalu sang putri berubah menjadi penyihir. Hahaha. Engkau penyihir itu? Catherine, akhirnya aku menemukanmu kembali. Aku sungguh berbahagia. Aku pun bahagia, karena engkau telah menyelamatkanku. Menyelamatkanmu? Apa maksudmu? Karena janjimu padaku. Sungguh engkau telah menepatinya, engkau tidak akan menikah dengan siapapun selain diriku. Ah, aku mengerti. Kesetiaanmu telah menghidupkan kembali sapuku. Kini tidak ada lagi hutang antara siapapun. Bawalah Catherine kembali bersamamu. Catherine, mari kita pulang. Ya, Catherine bersatu kembali dengan kedua orang tuanya. Kemudian ia dan Pangeran John menikah, hidup berbahagia selamanya. Pesan dari kisah ini mengajarkan kita bahwa menepati janji adalah hal yang paling penting dalam hidup. Tamat.